Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Kita masih sedang membahas kitab Uluwul Himmah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Muqaddam dan kita sedang berada pada pembahasan tentang faktor-faktor atau sebab-sebab yang menyebabkan spirit atau semangat itu menjadi mulia atau yang menyebabkan lahirnya spirit mulia. Yang keenam dari sebab-sebab itu adalah at-tahawulu anil bi'atil muthabbitah. Berpindah dari lingkungan yang membuat seseorang itu malas, membuat seseorang itu lemah, membuat seseorang jadi terpuruk. Jadi di saat kita itu berada pada lingkungan atau pada kawan-kawan, pada teman-teman yang kerjaannya ngobrol, membuang-buang waktu, hidup hanya hiburan, main games, main gaple, main kartu. Kerjaannya pergi-pergi, piknik-piknik, membuang-buang waktu dalam hidup ini. Maka di saat kawan-kawan kita itu adalah orang-orang yang membuat kita itu jadi terpuruk, membuat kita jadi tidak memiliki semangat hidup, semangat untuk memiliki spirit yang mulia, maka hendaknya lingkungan itu atau teman-teman itu tinggalkan. Kita katakan kepada mereka, Salamun alaikum. Sudah cukup kita salam saja kepada mereka, say hello saja. Kita hanya kenal saja dengan orang-orang yang seperti itu, tapi kita berganti dengan lingkungan yang membuat kita semangat. Lingkungan orang-orang saleh, orang-orang yang bermental pembelajar, orang-orang yang bermental baja, orang-orang yang cita-citanya tinggi, cita-citanya mulia, orang-orang yang sangat berenergi, bersemangat, punya daya yang sangat kuat untuk mengejar harapan dan cita-cita. Maka kita ganti kawan-kawan yang seperti itu, supaya kita terseret, kita terbawa, kita terangkat karena lingkungan yang baik. Dan yang paling membutuhkan gerakan ini adalah orang yang baru saja berhijrah, baru saja bertaubat kepada Allah. Nah, ini sangat membutuhkan sekali sikap. Teman-teman lamanya itu tinggalkan. Karena yang membuat dia kemarin itu buruk adalah teman-teman lama itu. Maka tinggalkan mereka. Sehingga gambarannya bahwa seseorang itu pindah dari lingkungan yang penuh dengan maksiat menjadi lingkungan yang penuh dengan ketaatan. Teman-teman yang tadinya buruk menjadi teman-teman yang saleh. Sehingga dengan teman-teman yang baik itu seseorang akan memiliki keutuhan kehendak, keutuhan spirit yang tadinya penuh dengan hiburan, penuh dengan hal-hal yang membuang waktu, maka sekarang bisa menjadi orang yang fokus. Sehingga dia mampu untuk punya kehendak, untuk punya keinginan yang kuat. Hal ini
Seperti dicontohkan di dalam hadis yang sahih diriwayat Al-Bukhari dan Muslim, bagaimana Rasulullah SAW menceritakan seseorang yang telah membunuh 100 orang. Dia datang kepada orang alim dan mengatakan, apakah orang seperti saya itu diterima oleh Allah taubat saya dan saya bisa berubah menjadi orang yang saleh? Maka disebutkanlah kata-kata ini. Dikatakan kepadanya, intaliq ila ardi kadza wa kadza. Pergilah engkau ke tanah yang demikian dan demikian. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Sesungguhnya di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah, maka beribadahlah engkau bersama mereka. Wala tarja' ila ardika fa innaha ardu su'in. Dan jangan engkau kembali ke tanahmu, karena tanahmu itu tanah yang buruk. Dan ternyata terbukti Allah subhanahu wa ta'ala menerima niat baiknya. Dia berpindah dari daerahnya yang buruk itu ke daerah yang baik. Dan ternyata Allah terima niatnya. Pada saat dia meninggal dunia di tengah perjalanan, ternyata Allah ridho kepadanya. Kemudian kita lihat ada sebuah nasihat yang bisa dijadikan kata-kata mutiara, bahwa di saat seseorang itu mendapati ada mutiara yang terjatuh di tempat yang najis, maka hendaknya dia tidak disirami di tempat yang najis itu. Diambillah mutiara tadi, dibawa ke tempat yang bersih, kemudian disiram dengan air yang sedikit saja sudah cukup. Lain kalau disiramnya di tempat yang najis, dia butuh air yang banyak. Tapi di saat dia pindah ke tempat yang bersih, mutiara itu bisa dibersihkan dengan air yang sedikit sehingga menjadi bersih. Kemudian berikutnya, faktor yang ketujuh atau sebab yang ketujuh adalah sohbatu ulil himamil aliyah wa mutala'atu akhbarihim. Berkawan dengan orang-orang yang memiliki spirit yang mulia dan mempelajari berita-berita tentang orang-orang yang hebat itu. Jadi di saat seseorang itu memiliki pengetahuan yang banyak tentang orang-orang yang hebat, atau bahkan bergaul, duduk bersama orang-orang yang memang memiliki himmah yang hebat, maka dia akan dapat banyak manfaat. Di antara hadis yang membuat kita memahami hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Abi Asim dan dinilai hasan oleh Al-Albani dalam kitab sahihahnya dengan nomor 1322, di mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, katanya Rasulullah SAW bersabda, inna minan nasi nasan mafatihun lil khairi maghaliqun lisyarri. Sesungguhnya ada di antara orang-orang yang menjadi orang yang mampu mengunci kebaikan dan menutup keburukan. Jadi di saat seseorang itu memperhatikan hadis ini, Rasulullah SAW menyebutkan ada orang-orang yang kalau kita bergaul dengan dia, terbukalah kebaikan. Karena dia jadi kunci-kunci kebaikan. Dengan kunci itu kita bisa membuka pintu-pintu yang menutup kebaikan. Terbukalah kebaikan. Dan dalam waktu yang sama orang-orang ini adalah orang-orang yang menjadi penutup keburukan. Sehingga kalau kita bergaul dengan orang-orang yang seperti ini terjauhkan dari keburukan. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
perkataan di saat Rasulullah SAW membaca surat Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Bukankah sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Rasulullah SAW bersabda, humul ladhina yudhkarullahu liru'yatihim. Mereka adalah orang-orang yang kalau dilihat akan menyebabkan Allah teringat. Jadi ada manusia-manusia yang kalau kita melihat dia akan membuat kita ingat Allah. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim, juga Al-Wahidi, dan dinilai sahih oleh Al-Albani dengan nomor 1646. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memuji seorang tabi'i yang bernama Abu Yazid. Beliau katakan, "Ya Aba Yazid, law ra'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbaka wa ma ra'aituka illa dzakartul mukhbitin." Wahai Abu Yazid, kalau Rasulullah SAW melihatmu, beliau akan cinta kepadamu. Dan aku tidaklah melihat engkau kecuali membuat aku ini jadi ingat orang-orang yang ahli ibadah. Kemudian berkata kata-kata mutiara berbahasa Arab, laulal wi'amu lahalakal anam. Kalau tidaklah karena bergaul dengan orang-orang yang mulia, maka binasalah para manusia. Jadi di saat manusia itu ingin selamat, maka hendaknya bergaul dengan orang-orang yang mulia. Orang-orang yang memiliki spirit dalam kebaikan dan kebenaran. Kemudian Zainal Abidin Ali ibnul Husain ibnu Ali radhiyallahu anhum, beliau berkata, innama yajlisur rajulu ila ma yanfa'uhu fi dinihi. Sesungguhnya seseorang itu hendaknya duduk dengan orang yang bermanfaat dalam hal agama. Jadi kita itu dasar kita dalam memilih kawan itu bukan dunia tapi agama. Siapa yang membuat kita menjadi semangat beragama, itulah yang perlu kita jadikan kawan. Kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, ma u'tiya 'abdun ba'dal islami khairan min akhin salih. Fa idza ra'a ahadukum wuddan min akhihi falyatamassak bihi. Tidaklah seseorang hamba diberi kenikmatan setelah Islam yang lebih baik dari kawan yang saleh. Dan jika seseorang dari kalian melihat ada cinta kepada saudaranya, hendaknya dia pegangi cinta itu kuat-kuat. Jadi di saat seseorang itu ingin tahu nikmat apa sih yang sangat besar dalam hidup ini, nikmat yang paling besar adalah Islam. Itulah nikmat yang sempurna. Tapi kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada nikmat yang lain yang juga besar, yaitu saudara yang saleh, akhun saleh. Di mana di saat seseorang itu dapat saudara yang saleh dan dia mencintainya, maka hendaknya jangan dilepaskan. Jadikan dia sahabat. Kemudian di antara manusia-manusia yang sangat hebat dalam memanfaatkan waktu adalah orang-orang yang menjadi para ulama dan sangat berpengaruh di dalam kehidupan ini. Sehingga mereka tidak mau membuang-buang waktu detik demi detik, menit demi menit. Di mana spirit mereka luar biasa sekali. Kita bisa ambil contohnya adalah Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Aqil Al-Hambali, Ibnu Asakir Ad-Dimishqi,
Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Ibnu Nafis, Al-Mizzi, Al-Dhahabi, Ibnu Hajar, dan masih banyak lagi manusia-manusia hebat yang sangat berpengaruh di dalam agama ini, di dalam kehidupan muslimin. Sehingga terlihat dari bagaimana produktivitas mereka dalam menghasilkan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian sebab yang ke-8 yang akan membuat seseorang spirit mulianya bangkit atau terangkat adalah nasihatul mukhlisin. Nasihatnya orang-orang yang ikhlas. Di mana orang-orang yang ikhlas itu tidak terbatas ulama saja. Tentunya paling penting adalah ulama. Tapi bisa jadi orang awam, orang yang sederhana, tapi ikhlas. Orang yang ikhlas itu dari jiwanya akan lahir keikhlasan. Dan itu sangat berpengaruh terhadap diri kita. Maka di saat ada orang yang ikhlas memberi nasihat, itu sangat bermanfaat sekali. Di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Inna ad-dinan nasihatu lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim. Sesungguhnya agama ini adalah nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para imamnya muslimin, dan untuk orang awamnya muslimin. Di mana orang-orang yang ikhlas bisa jadi dia adalah seorang ayah. Bagaimana sebagai contoh seorang tabi'i yang bernama Sufyan ibnu Uyainah itu menjadi hebat karena ayahnya. Di mana di saat beliau berumur 15 tahun, ayahnya memberi nasihat yang luar biasa dan nasihat itu dipeganginya kuat-kuat. Kemudian contoh yang lain adalah istri yang ikhlas, maka nasihatnya itu perlu didengar. Contoh dari bagaimana istri menjadi sesuatu yang sangat-sangat berpengaruh adalah istri dari Muhammad ibnu Sa'ud rahimahullah. Istrinya bernama Maudhi bintu Abi Wahtan. Bagaimana dia menasehati suaminya untuk mau belajar kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian mau membelanya. Dan ternyata nasihat itu didengar oleh suaminya. Dan dia menjadi orang yang sangat kuat dalam membela dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sehingga kita lihat dari awal abad 12 Hijriah sampai sekarang, pengaruh itu luar biasa sekali. Kemudian bagaimana nasihat dari orang awam. Kita lihat bagaimana orang awam menasehati Al-Imam Ahmad saat beliau itu dipenjara. Dipindahkan dari satu kota ke kota lainnya. Maka ada orang yang mendatanginya. Di antara orang awam menasehatinya untuk semakin bersemangat untuk tidak tunduk kepada keburukan. Lebih-lebih lagi adalah nasihatnya orang-orang yang berilmu atau para ulama. Kemudian yang ke-9, yang juga menjadi sebab orang itu meningkat spirit mulianya atau terangkat adalah 3 hal berikut ini. Al-mubadarah, al-mudawamah, dan al-muthabarah. Al-mubadarah artinya segera. Dapat manfaat jangan ditunda. Karena manusia akan lupa. Kemudian yang kedua adalah al-mudawamah. Al-mudawamah adalah terus menerus, konsisten. Jangan berubah, jangan bergeser. Kemudian al-muthabarah. Al-muthabarah itu artinya tangguh, sabar. Tidak mudah bergeser. Nah, kita lihat di dalam Al-Quranul Karim sebagai contoh adalah surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan saling bersabarlah kalian
dan saling memantapkanlah kalian dan bertakwalah kalian kepada Allah. Dengan takwa itu diharapkan kalian akan menjadi orang-orang yang jaya. Kemudian di surat Al-Hajj ayat 78, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Maka bersungguh-sungguhlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benarnya kesungguhan. Kemudian surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan jalan kami, maka kami akan tunjuki kemana jalan kami. Kemudian kita lihat di saat kita mencari contoh, kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala memberi rizki kepada kita surat Yusuf. Surat yang betul-betul utuh bercerita tentang satu orang. Surat yang tergolong surat yang cukup panjang, tapi yang diceritakannya hanya satu orang. Nabi Yusuf alaihissalam. Di surat Yusuf itu di antara pelajarannya, bagaimana beliau itu bersabar yang luar biasa sekali kesabarannya. Nah, salah satu contohnya adalah bagaimana beliau memanfaatkan kesempatan. Tidak ingin membuang-buang waktu, memberi nasihat kepada orang yang satu penjara dengannya. Sehingga salah satu nasihatnya termaktub di surat Yusuf ayat 39. Ya sahibayis sijni, a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai dua kawanku di dalam penjara, apakah Tuhan-Tuhan yang berpencar-pencar itu lebih baik, atau hanya satu Allah saja yang maha kuasa? Ini bentuk nasihat dari Nabi Yusuf alaihissalam, memanfaatkan kesempatan keberadaan beliau di dalam penjara. Inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.